Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya nak, agar pelajaran hari ini kita mendapat berkah. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan membahas materi resensi buku atau resensi novel, atau dia resensi ini sebuah karya tuh apalah, buku lah biasanya, buku atau novel, sebuah karangan. Oke, kita lihat dulu ya. Ada yang tahu resensi ini apa? Ayo, yang pernah dengar, apa sih resensi itu? Memberikan kelebihan dan kekurangan suatu buku semacam gitu, Sir. Oke, mengulas kelebihan dan kekurangan sebuah buku. Oke, bagus itu. Siapa tadi itu? Hadi? Iya, Sir. Oke, mantap. Kita lihat ya. Nanti kita masuk ke bagian itu. Oke, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak bisa memahami isi dan sistematika dari resensi. Tentu dalam menyusun sebuah resensi ada sistematikanya, ada susunannya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi identitas buku yang akan diresensi. Jadi sebuah buku itu kan memiliki identitas, tahun, tanggal terbit, penerbitnya apa, pengarangnya siapa. Nanti kita akan lihat bagaimana format atau sistematika dalam sebuah resensi buku. Oke. Resensi yang dikatakan Daeng Hadi tadi betul, adalah berupa ulasan atau penilaian mengenai sesuatu karya, boleh buku, boleh film, boleh novel, atau karya tulis. Pokoknya terserah apapun itu karyanya. Jadi tugasnya itu memberikan gambaran. Jadi dia memberikan gambaran itu atau cuplikan kepada pembaca ini mengenai suatu karya itu apakah layak dibaca atau tidak. Kalau di film ada tuh biasanya bahasanya, kalau untuk orang-orang yang selalu memberikan resensi terhadap film lah, kritikus film gitu. Jadi dalam resensi ini kita membuat itu hal yang baik, atau yang baik di film ataupun di buku itu apa, dan hal yang buruknya apa. Itu dibuat agar pembaca ataupun yang orang-orang yang tertarik dalam dunia misal perfilman ataupun karya tulis itu tertarik untuk membaca atau melihat karya yang telah kita ulas. Nanti di situ juga ada segi ekonomisnya di sana. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini ada 3 pendapat ahli yang saya kutip lah. Yang pertama itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan buku. Kosasih menyatakan bahwa resensi adalah tulisan berisi tinjauan ulasan, kualitas suatu buku, film, pemantasan drama, album lagu, lukisan, ataupun karya lainnya. Setianingsih menyatakan bahwa resensi adalah penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik dan buruk karya tersebut secara objektif. Dengan kata lain, resensi merupakan cara menghargai tulisan atau karya orang lain dengan memberikan komentar secara objektif. Jadi di sini nih secara singkatnya resensi buku itu mengomentari. Kita mengomentari baik atau buruk, kalau ada kekurangan, ada kelebihan dari suatu karya, maka dituliskan. Jadi penilaian kita itu harus secara objektif. Misalnya pengarang buku tadi, contohnya kita ambil aja Laskar Pelangi, itu pengarang bukunya kan Andrea Hirata. Karena kita teman dia misalnya, maka penilaian kita tidak objektif, kita katakan bagus saja, itu tidak bisa. Jadi penilaian ini secara objektif.
Oke. Kita lihat lagi. Hal-hal yang ditanggapi dalam resensi yaitu kualitas isi, itu sudah jelas, sudah pasti itu kualitas isi dari resensi buku tadi. Apakah konten yang ada di dalam novel tadi bagus atau tidak, ataukah film tadi. Unsur-unsur, bahasa, dan manfaat bagi pembaca apabila membaca buku itu. Unsur-unsur atau sistematika yang terdapat dalam resensi, nanti saya jelaskan. Jadi di sini nak, kita fokusnya resensi buku ya, bukan resensi film ataupun resensi karya ilmiah. Bukan. Di sini boleh buku tentang genre atau sifat buku tadi, tutorial. Tutorialnya misalnya buku gitar, atau buku tentang pembelajaran komputer, atau buku pelajaran, atau buku novel, boleh. Buku tentang kumpulan sajak, silakan. Jadi di sini kita fokusnya kepada resensi buku. Sebenarnya kenapa materi ini diberikan? Tentu ada niat. Tingkat literasi atau kesadaran membaca rakyat Indonesia itu masih lemah. Jadi diharapkan anak-anak dengan mempelajari ini mau membaca gitu. Kalau sekarang kurikulum di kampus ada namanya KKNI, itu memang mahasiswa memang wajib membaca buku itu, dan nama tugasnya itu critical book review. Jadi kita baca buku, setelah kita baca, kita pahami, terus kita buat identitasnya, terus kita kritik. Kalau ada yang sisi yang bagus atau kelebihan buku ya dituliskan. Kalau ada yang kurang maka dituliskan pula. Jadi di sini untuk menumbuhkan minat baca sebenarnya. Kita ini permasalahan bangsa kita terbesar kalau di bidang pendidikan nih, itu kesadaran literasi kita masih rendah. Coba lihat mau naik bus Transmetro Deli ya sekarang enak ya. Di Medan ya. Tahu Transmetro Deli? Tahu, Sir. Transmetro Deli, udah itu di kereta api, gerbong kereta api itu, coba anak-anak lihat. Ketika penumpang itu duduk, lebih banyak megang handphone apa megang buku? Handphone, Sir. Tapi kalau seperti negara-negara maju, memang ada juga mereka megang handphone. Tapi kalau negara-negara maju yang kesadaran literasinya itu tinggi, mereka kebanyakan pegang buku. Karena mereka bahkan mereka punya target, misalnya dalam 1 minggu itu saya harus selesai membaca 2 buku atau memahami 2 buku. Oke, kita lanjut ya. Unsur atau sistematika yang terdapat dalam resensi. Jadi formatnya itu seperti apa? Yang pertama itu judul kita buat. Yang kedua, identitas buku yang akan kita resensi. Nanti apa saja identitas yang harus dituliskan, nanti kita lihat. Yang ketiga, pendahuluan. Tentu ada pendahuluan dari si yang akan melakukan resensi tadi. Berikutnya inti atau isi dari resensi. Setelah itu keunggulan buku. Inti atau isi resensi ini ulasan singkat saja mengenai buku tadi nak. Ulasan singkat mengenai buku. Misalnya kayak buku Laskar Pelangi kita ceritakan lah buku ini menceritakan bla 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 seperti itulah. Setelah itu baru kita masukkan keunggulan buku. Keunggulan buku ini ya terserah komentar anak-anak berdasarkan buku tadi. Setelah itu masuk kekurangannya apa, kekurangan bukunya. Setelah itu baru penutup. Apakah penutup ini berupa kesimpulan? Apakah buku ini layak atau berapa nilainya? Nah, misalnya skala sampai 10, nilainya 8 gitu. Bintang 8 gitu. Oke, kita lanjut. Judul resensi harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi, sudah jelas. Judul harus disesuaikan. Yang kedua, identitas buku adalah mencakup pertama ini judul, jenis buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan cetakan keberapa, dan berapa jumlah halaman.
Resensi harus menunjukkan jenis buku yang diresensi termasuk fiksi dan non-fiksi. Jadi di situ nanti dibuat jenis bukunya, fiksi atau non-fiksi. Yang ketiga, pendahuluan ini apa? Yaitu pembuka. Bagian pendahuluan berisi landasan berpikir presensi. Biasanya mengemukakan tema dan deskripsi buku secara singkat. Jadi kita jelaskanlah, kita deskripsikan buku tadi secara singkat. Isi, sinopsis, secara ringkas, ulasan singkat buku, kutipan, keunggulan buku, kelemahan buku, di sini diisi resensi tadi yang ada kelemahan dan kelebihan. Kalaupun ada kesalahan cetak disebutkan. A, untuk sinopsis isi, dalam bagian ini presensi mengemukakan pokok isi buku. Jika yang diresensi buku fiksi, presensi harus mengemukakan unsur-unsur yang berhubungan dengan masalah watak dan latar cerita sehingga orang lain penasaran ingin membacanya. Jadi di sini nih nak, kita sebagai presensi ketika membuat resensi dalam suatu buku, di sini ada letak ekonomisnya di sini. Misalnya buku ini salah satu bentuk promosi. Kita logikanya beginilah, ketika kita menulis sebuah buku atau menyusun sebuah buku, pasti kita mau buku kita itu bestseller kan nak? Yes, sir. Pasti kita ingin buku tuh banyak yang beli. Maka bagaimana? Terkadang dari pengarang itu dia mengajak para penulis-penulis besar ataupun artis-artis, yang jelas orang-orang yang dikenal masyarakat lah, untuk menuliskan resensi di dalam cover atau di belakang cover biasanya itu. Di belakang cover buku mengenai buku karangannya. Itu pasti ulasannya bagus-bagus semua, nggak ada ulasan yang jelek karena nilai ekonomis tadi. Oke. Kelemahan dan keunggulan buku. Jadi di sini kita harus mengemukakan segi-segi menarik dari buku. Jadi penulis buku juga harus mengemukakan kekurangan. Kalau ada kekurangan sebutkan. Tapi standarnya lah, kalau kebanyakan sih resensi buku yang anak-anak SMA sih biasanya mengomentari itu covernya kurang menarik lah atau bla bla bla, paling sekitar fisik buku. Ada yang bagian dalamnya, biasanya sistematika juga. Oke, kita lihat penutup, unsur penutup resensi penting itu siapa saja dan mengapa. Jadi presensi mengemukakan simpulan dalam bagian penutup. Tadi sudah saya jelaskan nih, penutup ini berisi kesimpulan dari presensi. Apakah buku ini layak dibaca atau dibeli gitu, atau tidak. Oke, lanjut. Ini dia contoh resensi. Ada yang kurang enggak di sini? Jadi di sini kita bubuhkan foto cover bukunya. Jadi di sini mengungkap sejarah judul bukunya kan. Ini judul genre nih, tema dari resensi ini mengungkap sejarah. Judul bukunya Kebohongan dan Kesalahan Sejarah. Penulis Reuben Parsons, penerbit Imperium, tahun terbit 2012, tebal 266 halaman. Kalau ada cetakan keberapa ditulis di bawah sini, cetakan misalnya ketiga, tahun sekian. Ini identitas. Paham ya? Ini identitas buku. Yang ini ulasan. Buku ini terdiri dari, buku ini membahas masalah-masalah sejarah. Ini pendahuluan dulu, ini isi. Di sini baru bagian isi yang menceritakan kelebihan. Buku ini sekaligus di sini pula penutup. Buku ini cocok untuk pembaca yang tertarik. Kita baca dari awal ya. Buku ini terdiri dari 21 bagian esai sejarah yang masih menjadi perdebatan bagi masyarakat umum. Esai-esai ini sudah beredar di halayak umum, namun keabsahannya masih dipertanyakan dan perlu dilakukan kajian sejarah. Bahkan memang sengaja diplesetkan demi melanggengkan kekuasaan dan membentuk citra yang akan membanggakan
serta menarik simpati bagi yang mendengar atau membacanya. Ini awalannya. Buku ini membahas masalah-masalah sejarah yang dianggap kebohongan atau kesalahan pada masa lalu, sehingga para pembaca diharapkan mengetahui hal-hal yang sebenarnya dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan dalam buku ini. Misalnya bahwa doktrin yang diungkapkan oleh Galileo tidak berseberangan dengan ajaran gereja Katolik. Nah, ini dia. Disebutkannya isinya, ulasannya secara ringkas. Jadi di sini buku ini cocok untuk pembaca yang tertarik akan hal bersifat sejarah. Ini sudah bagian penutup. Buku ini juga tidak terlalu berat. Nah, dia sebutkan juga kelebihannya tidak terlalu berat, terdapat penjelasan mengenai asal sumber-sumber sejarah sehingga memudahkan pembaca untuk mengerti. Ini kelebihan. Walaupun lengkap, buku ini kurang. Nah, ini dia kekurangan. Memberikan gambar atau ilustrasi sehingga akan kurang menarik. Itu segi kelemahannya. Bisa dipahami ini, Nak? Ini pendahuluan. Ini ulasan singkat atau isi. Di sini berisi penutup dan kelebihan serta kekurangan. Paham? Paham, Sir. Oke, ini masih mudah lah, Nina. Oke, kita lihat selanjutnya. Di sini, apabila kita meresensi sebuah buku, tentu kita harus ada manfaatnya. Setiap perbuatan atau pekerjaan yang kita lakukan, tentu kita ingin manfaat dari pekerjaan itu. Tidak terkecuali nih sekarang. Kita untuk Zoom saja kita butuh modal kan, Nak? Betul nggak? Yes, sir. Apa modal kita untuk Zoom ini? Kuota, Sir. Itu kuota. Kuota dan handphone kan? Kalau tidak handphone, laptop kan gitu. Atau komputer. Tentu kita ingin manfaat, harus ada manfaat kan dari apa yang sudah kita korbankan ini. Kita ada korban kuota, kita juga sediakan fasilitas. Kira-kira apa manfaat dari Zoom ini, pembelajaran sekarang? Mendapatkan ilmu, Sir. Itu dia. Logikanya begitu. Setiap perbuatan harus ada manfaatnya untuk kita. Tapi kalau perbuatan tadi tak ada manfaatnya untuk kita, maka tinggalkan. Atau manfaatnya sedikit, justru banyak mudaratnya, tinggalkan. Atau ragu-ragu, subhat, tinggalkan. Oke, kita lihat dulu. Tentu ketika seorang meresensi sebuah buku, tentu ada manfaat untuknya. Kita lihat apa manfaat resensi. Yang pertama ini bahan pertimbangan. Jadi resensi buku dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai sebuah buku. Tadi saya sebutkan tentang ulasan. Jadi resensi ini dia mengulas isi buku yang kita resensi. Contohnya seperti buku tadi, sejarah tadi. Yang kedua, nilai ekonomis. Ini dia. Bisa mendapatkan imbalan atau buku-buku yang diresensikan secara gratis dari penerbit apabila resensimu muncul di media. Jadi di sini nih butuh kata-kata atau skillnya nih, kalau bahasa anak sekarang apa ya? Skill daibak ya, skill dewa ya gitu. Nah, jadi skillnya tuh memang harus tinggi. Jadi resensi kita tuh menarik, dibuat dengan kata-kata yang menarik. Apabila dia muncul di media, kita bisa dapat imbalan. Memang ada beberapa kritikus itu memang pekerjaannya ini, Nak. Minimal kita dapat buku-buku tuh yang gratis. Dapat buku yang kita resensikan tuh secara gratis. Tidak usah kan resensi, Nak. Apalagi sekarang zaman daring, kalau kita ikut seminar online, seminar ataupun pembelajaran online, mungkin di salah satu instansi mengundang, mungkin mengulas sebuah buku, ya terserah tuh bukunya apa. Ketika kita ikut, insya Allah tuh di setiap acara itu moderator ataupun MC-nya selalu berkata begini, untuk pemberi pertanyaan, nah yang pertanyaan yang paling bagus akan kami seleksi, akan mendapatkan sebuah hadiah. Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi di sini ada nilai ekonomis dari resensi buku. Yang ketiga ini sarana promosi buku. Tadi sudah saya sebutkan ini promosi. Jadi buku yang belum pernah diresensikan itu, ketika kita buat resensinya, secara tidak langsung kita sedang mempromosikan. Karena apa? Kita akan memberikan ulasan di sana apakah buku ini layak, atau kita ceritakan sedikit konflik. Kalau di novel itu konflik-konflik, atau di bagian mana yang seru di dalam sebuah novel. Jadi sehingga secara tidak langsung itu bentuk promosi kita terhadap sebuah buku. Oke.
Yang keempat ini pengembangan kreativitas. Jadi dengan sering menulis, maka semakin terasah kreativitas. Jadi saya pernah membaca di kantor, kalau tidak salah saya, dekan Fakultas FBS Unimed itu. Ada sebuah ungkapan di depan kantor itu, kalau saya tidak salah nih. Jika kau bukan anak raja, maka menulislah, dibilangnya. Maksudnya menulislah agar kita tuh dikenang. Kalau kita bukan raja, raja kan selalu dikenang kan sepanjang sejarah. Tentu kita tahu kayak Raja Deli, kayak Raja Aceh, Raja Siak, ataupun raja di Jawa sana. Tentu kita Adipati Gajah Mada, itu kan selalu ditulis dalam sejarah. Jika kita bukan raja nih, kita orang biasa, maka menulislah agar orang-orang ingat dengan kita. Contoh, nah ini contoh ya. Tulisan tidak akan pernah mati, nak. Kita pasti mati, tapi tulisan tidak. Contoh, Khairil Anwar kenal? Tahu ya? Tahu, Sir. Tahu, Sir. Salah satu pengarang puisi kan? Iya, Sir. Udah berapa lama meninggal tuh Khairil Anwar? Masih masa apa lagi? Perjuangan. Sampai sekarang orang ingat kan dengan Khairil Anwar kan? Tahu orang kan? Dengan karya-karyanya kan? Iya, Sir. Jadi apabila kita ingin diingat, buatlah tulisan. Apalagi kalau tulisan kita tuh memang bagus, maka kita tuh akan diingat sejarah. Akan diingat oleh anak-anak atau generasi berikutnya. Contohnya, ya Khairil Anwar tadi salah satu contohnya. Setelah itu apa? Buya Hamka. Buya Hamka banyak sekali menulis. Salah satunya, ada yang tahu novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk bahkan diangkat sequel jadi film? Tahu, Sir. Tahu, Sir. Ini kalau saya tidak salah, kalau saya tidak salah, seingat saya lah ya, kalau salah ya tolong dikoreksi. Itu novel itu tahun 1928 kalau saya tidak salah diterbitkan. 1928. Ke tahun diangkat jadi film, seingat saya itu tahun 2013. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu jadikan film 2013. Berapa lama rentang waktunya juga. Setelah itu orang masih ingat kan dengan Buya Hamka kan? Tahu orang ini karangan Buya Hamka. Atau orang yang tidak tahu ketika dia membaca novel Van der Wijk, dia bilang itu bagus, ditengoknya penulisnya siapa? Buya Hamka. Minimal dia akan searching di Google, cari Buya Hamka itu siapa. Kan gitu. Kalau kalian mau terkenal, kayak gitulah nak. Menulislah. Nah, oke. Lanjut ya. Tujuan resensi sebuah buku yang pertama mengetahui kelebihan dan kelemahan karya atau buku yang kita resensi itu sudah pasti. Dan yang kedua menguji kualitas karya dan membandingkannya terhadap karya lainnya. Jadi ini karya yang satu jenis ya, genre. Kalau novel percintaan ya novel percintaan, novel perjuangan ya dengan novel perjuangan. Maka baru bisa kita bandingkan, harus dia sama level dan harus sama genrenya atau jenisnya. Yang ketiga, mengajak pembaca untuk mendiskusikan karya yang diresensi. Jadi di sini, kan saya katakan tadi resensi itu kan bukan hanya buku, bisa film, bisa karya tulis, bisa juga drama kan? Atau pementasan, atau kita ini menjadi komentator. Pernah nonton drama? Pementasan teater atau pementasan drama? Pernah? Belum? Enggak, belum, Sir. Belum ya? Jadi nanti kalau misalnya panjang umur anak-anak, ada kesempatan, ada kemurahan rezeki sedikit, ada pementasan drama, cobalah tonton. Sekali saja, perhatikan saja. Biasanya di akhir pementasan drama atau teater itu akan ada kritikus-kritikus. Jadi nanti selesai drama, pementasan drama itu, produser, sutradaranya dipanggil, penulis naskah, sama aktor-aktornya itu akan berkumpul. Itu akan diberikan semacam komentar, baik komentar itu kelebihan dan kekurangan dari pementasan tadi. Jadi ingat nak, di sini ketika kita menulis suatu karya, ketika orang resensi, ada hal buruk dia tulis, atau hal apalah kekurangan, jangan tersinggung. Intinya dalam hidup nih, kita kalau mau maju, kita harus menerima kritikan. Ingat, kritikan itu kita tanggapi dengan positif untuk membangun kita lebih baik.
Karena kalau tidak salah saya, entah Bill Gates yang bilang, entah Steve Jobs. Antara dua itu, dia bilang apa? Kalau kamu mau jadi leader, maka kamu harus siap dengan kritikan. Tapi kalau kamu hanya ingin membuat orang lain semuanya suka, maka jadi tukang es krim, gitu ya. Jangan jadi leader. Jadi ketika kita jadi leader itu kita harus siap menerima kritikan, baik kritikan yang bersifat positif maupun negatif. Paham? Paham, Sir. Kalau nggak mau nerima kritikan, katanya kalau hanya ingin membuat semua orang senang, jadi tukang es krim. Masuk akal yang disebut. Oke, lanjut. Membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah hasil karya secara ringkas. Ya, karena di sini ada ulasan nanti. 5. Mengenal latar belakang dan alasan sebuah karya dibuat. Latar belakang ini tentu seorang yang menulis sebuah buku tentu membutuhkan inspirasi. Maka inspirasi tadi dilihat latar belakang dia menulis itu seperti apa. Oke, memberikan masukan kepada pembuat karya berupa kritik dan saran. 7. Memberikan pemahaman serta informasi secara komprehensif kepada pembaca tentang karya yang diresensi. Oke ya, ini kita lihat dulu. Ini salah satu contoh dari sebuah resensi buku. Judulnya Anak Kos Dodol Tamat. Nah ini ya, identitas bukunya. Nih, kita buat judul bukunya apa? Anak Kos Dodol Tamat, pengarangnya apa? Pustaka Rumahnya, tahun terbit, tebal halamannya berapa? Ini kita tulis. Jadi sinopsis kita ceritakan dulu tentang ya isi buku ini seperti apa gitu. Kita ceritakan. Setelah itu kita masukkan kelebihan. Kalau kelebihannya di sini menceritakan sisi menyenangkan dan seru dari kehidupan kos-kosan khas anak perkotaan. Nah, di sini kita ada dibilangnya sementara karakter. Tapi kekurangan buku di sini dibuatnya sayangnya masih banyak kesalahan penulisan, pengetikan dan tanda baca dalam buku ini. Ada beberapa adegan yang sebenarnya sangat lucu, tetapi karena penulis kurang bisa menyampaikan dengan baik, adegan pun jadi terkesan biasa saja. Butuh waktu 2 kali untuk memahami apa maksud leluconnya. Alias leluconnya garing lah gitu. Nah, ini kelebihannya dia buat buku ini menceritakan ya kehidupan anak kos yang di sini kekurangannya dari segi penulisan. Oke, kita lihat lagi. Coba baca ini, Nak. Baca ini saya kasih waktu 2 menit lah untuk membaca ini. Di sini judul buku Teknik Bermain Gitar. Saya kasih waktu 2 menit ya. Atau di screenshot juga boleh. Oke, sudah? Kita lanjut ya. Di sini ada bukunya diperlihatkan cover, Teknik Seni Bermain Gitar. Judul buku Teknik Bermain Gitar, penulisnya Famoya, terbit Terang Surabaya. Penerbitnya, kota penerbitnya di Surabaya, tahun terbit 1999, jumlah halaman 80. Di sini dia berikan ulasan sedikit tentang gitar tadi, tentang buku ini. Oke, kita lihat ini cara mengidentifikasi sebuah buku atau sistematika penulisan resensi buku. Yang pertama judul resensi tadi Teknik Bermain Gitar, identitas resensinya apa? Kita tuliskan, yaitu pendahuluan. Nah, ini pendahuluan ini. Gitar merupakan sebuah alat musik sampai di sini. Dicita-citakan. Terus ini isi resensi ini ya dijelaskan apa isi buku itu,
Keunggulan buku ini menyajikan teknik bermain alat musik yaitu gitar untuk semua kalangan, tidak terbatas pada usia pembaca. Di sini dia menyampaikan keunggulan dari sebuah buku, dari buku gitar tadi. Kekurangan, tidak ada kekurangan dalam buku ini. Penutup, teknik bermain gitar merupakan buku yang menarik, salah satunya pada bab bodi gitar. Jadi dijelaskannya sugesti bahwa dan yang lainnya. Oke, ini ada resensi. Mana judulnya di sini? Kita identifikasi, kan udah lihat tadi nih. Kan udah lihat dari sini, udah paham. Mana yang kita taruh ini di judul? Mana judul resensi? Apa judulnya nih? Halo? Nggak stabil lagi nih. Halo? Halo? Ya, Sir. Oh, dengar ya? Oke, judul resensi. Apa kita buat nih judul resensinya? Dari ah? Oke, ini ada ya. Oke ya. Warm heart. Ketika persahabatan timbul cinta yang rumit, kita tulis nih ya di judul resensi. Selanjutnya identitas yang mana? Pengarang, penerbit, tahun terbit, sama tebal halaman. Oke, ini kita pindah ke sini ya. Pendahuluan. Ya. Ini ya, novel ini menceritakan tentang kisah romansa para remaja saat ini. Sebelumnya, ia juga telah menerbitkan beberapa buku lainnya. Ulian memulai menulis di media online, ini dia ya. Sampai kata lainnya, kita taruh di pendahuluan. Isi, penulis memilih genre, ini termasuk di sini juga identitas. Ini untuk isi. Novel ini menceritakan tentang arti penting bla 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 bilangnya, sampai ke ini orang tuanya Andre, atau ini apa nih, tetapi meskipun sifatnya tersebut Clara, sampai sinilah nih, lembut dan penuh perhatian. Ini diisi resensi. Keunggulan, ini nanti setelah kalian baca skripsi ini, setelah kalian baca novel ini, buatlah keunggulannya. Misalnya keunggulannya ceritanya seperti dalam kehidupan nyata dan lain-lain. Yang selanjutnya kekurangan bukunya tidak menampilkan gambar ilustrasi sehingga kurang menarik. Jadi penutup kalian buat lagi kesimpulan tentang buku ini, apakah layak, dapat bintang berapa, sehingga kalian buat kalimat yang benar-benar menarik sehingga orang-orang mau membaca buku ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada, Sir. Oke, paham ya dengan resensi buku ini ya? Paham, Sir. Oke, jangan lupa nanti kerjakan tugas di psikologi. Satu lagi untuk pertemuan kita yang pertama itu tanggal 6 kalau saya tak salah. Tanggal 6 atau tanggal 7. Segera selesaikan semua tugas-tugas yang ada di psikologi itu, jangan sampai kosong. Nanti nilainya tak ada, paham? Kerjakan semua tugas yang ada di psikologi ya. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah dan membuat tersinggung. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah. Selamat berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.